Tolonglah apa yang kau minta sama saya. Kan itu salah satu kewajiban kita dalam Islam. Kalau ada orang yang kasih kita, harus kita balas. Harus kita. Wa idza ataka ahadan, dalam hadis mengatakan, idza ataka ahadan fakafi'uhu. Kalau ada orang kasih kita, apa saja dikasih kita, fakafi'uhu, balas dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang saya hormati, baiklah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan nikmat pada kita semuanya, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang. Ada kemungkinan karena berkah doa kita pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa kita yang lalu. Selalu kita berdoa, mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah umur yang panjang, umur yang kesehatan yang baik, kemampuan, sehingga kita datang ke tempat yang mulia ini. Salam dan kasih atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang barangkali pernah saya sampaikan di sini bahwa pada masa hidupnya Rasulullah SAW selalu mendoakan orang yang bangun pagi-pagi. Itu mengatakan doanya, saya kenal karena doanya lagi sampai sekarang. Allahumma barik ummati fi bukuriyah. Ya Allah, berikanlah berkah umatku yang bangun pagi-pagi. Itu doanya Rasulullah pada masa hidupnya. Mendoakan umatnya yang selalu bangun pagi-pagi. Sehingga orang tua kita mentransfer, selalu mengatakan kepada anaknya, mereka moto, mereka terlambat komoto, capu mani dalle nampak komoto. Itu dari transfer dari doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah subuh yang saya hormati, pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa saya menyampaikan ada dua hadis sebagai yang mengisi pada pertemuan kita pada subuh hari. Pertama, satu hadis qudsi, yaitu hadis ini panjang tapi saya ambil saja sepotong, nggak usah ambil panjang-panjang. Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, karena kita rujukan kita ini ada tiga, sumber hukum kita ada tiga, yaitu Al-Quran, kemudian ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini, kalau kita melihat definisinya, hadis qudsi itu isinya maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah melafadzkan makna tersebut. Itu namanya hadis qudsi. Kemudian ada hadis biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ini yang saya sampaikan yaitu hadis qudsi. Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا لَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Ini hadis qudsi. Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ بِالنَّوَافِلِ. Hambaku senantiasa bertakarrub kepada saya,
Dia memperbanyak takarrubnya pada saya bin nawafili, amalan-amalan tambahan. Ya. Hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Jadi ini salah satu petunjuk Nabi. Dalam hadis qudsi mengatakan kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semuanya mengharapkan semuanya. Terutama kita pada bulan puasa ini, kita dalam jalan takwa kepada Allah, kita akan mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi mengatakan bahwa Allah mengatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil. Hambaku senantiasa bertakarrub kepada saya. Artinya melakukan amalan-amalan kepada saya bin nawafil, yaitu amalan-amalan tambahan. Berarti selain amalan wajib. Kalau wajib sudah wajib kita lakukan, harus kita pelihara menjaga dengan baik. Nah, untuk mendapatkan lagi kecintaan, maka itu harus kita melakukan nawafil. Apa yang dimaksud dengan nawafil? Jamak kalimat ini bentuk jamak dari nafilah. Apa nafilah? Yaitu amalan tambahan, yaitu salat sunat. Dalam Al-Quran mengatakan, fatahajjad bihi nafilatan laka. Kita dianjurkan. Dalam Al-Quran dianjurkan fatahajjad bihi, ini perintah pada Rasulullah SAW. Fatahajjad bihi, salat tahajudlah. Nafilatan laka, sebagai amalan tambahan. Itu salat tahajud bagi Nabi itu wajib hukumnya. Kalau kita sunat, Nabi wajib hukumnya salat tahajud. Jadi kita harus diminta untuk memperbanyak nawafil. Nafilah itu kalau kita melihat dari kaidah tata bahasa Arab, nafilah nawafil itu bentuk jamak taksir namanya. Jamak taksir itu terbagi dua bentuk. Jamak dalam bahasa Arab itu ada jamak taksir, namanya jamak taksir. Jamak taksir itu ada dua. Jamak taksir qillah dan ada jamak taksir kasrah. Ini punya semua bentuk-bentuk dalam lafaz itu ada bentuk ini jamak taksir qillah. Yang dimaksud jamak taksir qillah yaitu bentuk jamak menunjukkan jamak mulai dari 3 sampai 10 jumlahnya. Kalau jamak taksir kasrah yaitu mulai dari 10 sampai tidak ada batasnya. Kalau kita akan melihat ini nawafil dalam hadis qudsi ini dalam bentuk jamak taksir kasrah. Artinya amalan-amalan tambahan salat sunnah yang tidak ada batasnya kita lakukan. Jadi antara lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, senantiasa hamba-Ku bertakwa saya dengan amalan-amalan tambahan salat sunnah yang banyak. Oleh sebabnya itu saya kira bulan Ramadan ini perlu kita memanfaatkan kalau memperbanyak amalan-amalan sunat atau salat sunat. Misalnya kita melihat Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam 4 mazhab itu, yang Ahmad bin Hanbal, menurut ceritanya anaknya dalam bukunya Mi'atu Kisah lil Imam Ahmad, ada buku 100 kisah untuk Imam Ahmad. Itu mengatakan Imam Ahmad itu jumlah rakaat salat sunatnya dalam satu hari satu malam 300 rakaat. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, 300 rakaat. Dia mengatakan suatu bapakku masih kuat, itu jumlah rakaat salat sunat satu hari satu malam 300 rakaat. Tapi setelah dia sudah mulai tua, sudah mulai fisiknya lama, tinggal 150 rakaat, yaitu pada satu hari satu malam. Kalau kita kira berapa? Jadi saya harapkan Bapak-bapak, kalau kita tentu dari kesanggupan kita, keikhlasan kita. Kurang tahu lah kalau kita di sini berapa rakaat tarawihnya? 8 ya, 8. Kalau bisa tambah-tambah sedikit bulan Ramadan ini. Karena ini salat sunat, kalau salat sunat tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Jadi kalau bisa tambah lagi, misalnya 20. Kalau yang mami 20 masih bisa tambah lagi salat sunat. Minimal salat tahajud, tidak lagi tambah salat tahajud. 8 rakaat
Nah, tambah witirnya 3 rakaat itu. Karena Aisyah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kurang salat malamnya, itu 8 rakaat tambah 3 witir 11 rakaat. Di sinilah ini saya jelaskan sedikit, jangan dipermasalahkan. Saya harapkan jangan dipermasalahkan. Di sini letak perbedaannya yang orang yang mengambil 8 rakaat dengan 20 rakaat. Hanya saya menjelaskan, jangan dipersoalkan. Terserah dari karena ini salat sunnah. Salat sunnah. Orang yang mengambil 8 rakaat itu dari mengatakan Aisyah, Rasulullah mengatakan saat malamnya Rasulullah tidak pernah lebih 11 rakaat. Itu 8 rakaat sama 3 witir. Itu yang dalilnya ambil rakaat. Tapi yang mengambil 20 rakaat karena dia mengatakan bahwa ini hadis Aisyah ini bukan dalilnya untuk salat tarawih. Dalilnya tahajudnya Nabi. Karena dia mengatakan, Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW salat malamnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Oleh sebabnya itu orang yang mengambil 20 rakaat mengatakan baik di luar Ramadan, nah tidak ada salat tarawih di luar Ramadan. Nah, itu sebabnya dia menambah menjadi 20. Itu jadi letak perbedaannya. Tapi jangan usah kita persoalkan. Terserah dari kemampuan kita, keresahan kita, yang mana kita mau lakukan. Hanya itu tadi hadis qudsi mengatakan antara lain cara untuk dicintai oleh Allah memperbanyak nafsu sunatnya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, "Idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi." Kalau saya sudah cintai seorang hamba karena banyak salat sunatnya, maka mataku dipakai malia. Mataku dipakai malia. Dan pendengaranku dipakai mendengar. Dan tanganku dipakai memegang. Dan kakiku dipakai berjalan. Apa maksudnya? Orang yang sudah dicintai oleh Allah SWT, maka dia sudah menjadi seluruh gerak-geriknya, seluruh langkah-langkahnya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mencapai seperti ini, sudah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi mengatakan, la in sa'alani la utiyannahu. Kalau dia meminta kepada saya, la in sa'alani, kalau dia meminta kepada saya, pasti saya akan memberikan apa yang kita minta. Kalau kita sudah mencapai tingkat kecintaan, dicintai oleh Allah, apa yang kita minta? Kita artinya memanfaatkan bulan Ramadan ini. Allah SWT mengatakan, la insaan, kalau dia meminta kepada saya, lautian, pasti saya akan kasih dia. Dalam bentuk bahasa Arab, lautianna, itu ada penegasan. Wala ini ista'adani, kalau dia meminta perlindungan kepada saya, la'uidanna, pasti saya akan memberikan perlindungan. Itu yang baiknya kalau kita memperbanyak salat sunat. Tambah di samping yang tentunya yang amalan-amalan wajib harus kita pelihara dan harus kita jaga dengan baik. Inilah salah satu cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat namanya Abu Firash ini banyak sekali membantu Rasulullah SAW melaksanakan tugasnya dalam berdakwah. Yang penting banyak membantu Rasulullah SAW. Sehingga pada suatu saat Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Firash, tolonglah minta kepada saya apa yang saya bisa bantukan. Karena kamu banyak sekali membantu saya, menolong saya melaksanakan tugasku. Tolonglah apa yang kau minta sama saya. Karena itu salah satu kewajiban kita dalam Islam. Kalau ada orang yang kasih kita, harus kita balas. Harus kita. Wa idza ataka ahadan, dalam hadis mengatakan, idza ataka ahadan fakafi'uhu. Kalau ada orang kasih kita, apa saja dikasih kita, fakafi'uhu, balas dia. Apa saja yang ada pada kita, minta dibalas. Jangan, tidak cukup mengatakan terima kasih. Kalau dalam ajaran Islam, kalau ada bisa kita balas, apa saja kita balaskan. Tapi fa'ilam tayyuma tutu fakafi'uhu, pada ulahu.
Tapi Nabi mengatakan kalau tidak ada, betul-betul tidak ada yang kau bisa kasih, orang yang kasih kau, tidak ada yang bisa kau kasih, paling minimal kita doakan. Kita doakan orang kalau ada yang kasih. Oleh sebabnya itu Rasulullah SAW mengatakan, Abu Firas, banyak kamu membantu saya, sekarang saya mau balas kamu. Apa saya bisa balas kamu? Tolong minta sama saya. Maka Abu Firas tentunya mempergunakan kesempatan. Mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya sama-sama kita dalam surga. Itulah permintaannya. Rasulullah kata, berarti itu Abu Firas. Ada yang lain? Tidak ada. Tolong, minta yang lain. Tidak ada. Itu saja. Doakan saya sama-sama di dalam surga. Maka Rasulullah SAW kalau itu minta sama saya, maka tolonglah saya fa'ini jika sedang sujud, tolonglah bantu saya dengan memperbanyak sujud. Itu tentunya minta memperbanyak syarat-syarat sunnahnya, antara lain salah satu cara untuk itu memperbanyak amalan tambah untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan kita ini kita bisa mendapatkan tingkat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis merupakan pengamalan dan realisasi daripada amalan-amalan. Ada seorang datang ke Rasulullah SAW. Orang ini merasakan seperti agak-agak sulit kehidupannya. Datang ke Rasulullah SAW mengadu, menyampaikan bahwa saya ini kehidupan saya ini agak sulit. Bisakah Rasulullah mendoakan atau bisa memberikan saran ini? Maka Rasulullah SAW mengucapkan tasbihnya malaikat. Tasbihnya malaikat. Nah ini kemudian pada waktu itu yang orang yang datang ini ada di sampingnya yaitu Abdullah bin Umar. Katanya Umar bin Khattab Abdullah mendengar dialognya Rasulullah SAW dengan Rasulullah mengatakan, berikan petunjuk orang yang datang. Man qala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim astaghfirullah baina adhanil fajri wa iqamati illa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Rawahul Bukhari. Ini hadis Bukhari. Ini Abdullah bin Umar menceritakan bahwa suatu datang orang ini mengadu dan agak sulit kehidupannya, maka Rasulullah mengajarkan berikan petunjuk dan kita bisa juga. Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca ini doa, adunya bacaannya liriknya tidak panjang. Dan mengatakan man qala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi astaghfirullah baina adhanil fajri wal iqamati illa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Nabi memberikan petunjuk dari orang yang mengambil. Siapa yang membaca? Siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, itu saja, tidak ada tiga ungkapan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah illa razaqallahu, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Artinya Allah akan memudahkan rezekinya. Syekh Mutawalli Syarah seorang ulama besar di Azhar akan memberikan penjelasan ini, fa innahu yaftahu abwaab rizqi al-mughlaqah. Orang yang melakukan mengamalkan bacaan ini, dia mengatakan akan membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup. Jadi bapak-bapak, mudah-mudahan bisa kita
lakukan ini, tapi jangan kita main spekulasi. Dengan membaca saya ini kalau begitu tak usah kita kerja. Bukan maksudnya di samping kita kerja melakukan, kita ini doa-doa yang diajarkan sama ajaran agama dalam menginspirasi. Misalnya ada mengatakan siapa orang yang buruk mendengar ceramah lebih baik daripada salat sunat dari 100 rakaat. Kalau itu nggak usah kita salat sunat, sudah cukup mendengar. Jangan, ya boleh kita bermeditasi. Jadi ini Rasulullah SAW mengajarkan kita tetap usaha sesuai dengan kita masing-masing sampai ini, karena Rasulullah mengatakan mempermudah rezeki kita orang-orang yang mengamalkan ini. Itu saya ulangi sampai jadi antara azan sudah azan subuh, antara azan dengan ikamatnya kita ucapkan mengatakan maqalu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah mi'atu marrah 100 kali. Usahakan antara azan subuh dengan ikamatnya kita berusaha membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah mi'atu marrah 100 kali illa razaqallahu Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa. Karena ini Rasulullah banyak memberikan. Kita misalnya bulan Ramadan ini kita baca Al-Quran. Tentunya kita ini pada punya pekerjaan pada sibuk semuanya. Tentunya tidak bisa baca Al-Quran semuanya. Oleh sebab itu kita pilih-pilih mana yang ada hadis Rasulullah SAW mengajarkan surah-surah atau ayat-ayat yang dianjurkan untuk dibaca. Ada kita baca semuanya. Karena ada orang mengatakan, kenapa ini saya dibaca? Atau kenapa baca? Kok bisa baca? Tapi kalau tidak bisa baca semuanya, ya yang dianjurkan Rasulullah SAW. Ada orang baca Yasin bid'ah, baca ini bid'ah. Kenapa? Kenapa tidak baca? Baca semuanya kalau bisa. Tapi karena kita tidak bisa punya pekerjaan, ya bacalah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah mengatakan, siapa baca surat Al-Waqiah, siapa baca surat Al-Waqiah setiap malam, lam yusibuhu fa'amatun fi hayati. Ini hadis sahih. Nabi mengatakan, siapa mengamalkan surat Al-Waqiah, membaca surat Al-Waqiah setiap malam, lam yusibuhu fa'amatun fi hayati. Tidak akan diberikan, dia akan menemukan kesulitan dalam hidupnya. Ya, ada yang mengatakan, kenapa bisa dibaca? Ada sebab bisa. Kayak Alif Lam Mim sampai akhir, kalau bisa. Tapi kan kita punya pekerjaan, kita punya yang harus kita lakukan. Karena kalau baca Al-Quran mulai dari awal sampai akhir, kalau kita ini bukan hafal Quran, satu aja ikan tambah. Jadi ada pekerjaan yang kita disuruh juga cari rezeki. Oleh sebabnya itu, karena kita tidak bisa baca semuanya, maka yang dianjurkan oleh Rasulullah ada hadis-hadis yang menunjukkan kemuliaan surah-surah. Karena kita baca minimal seperti itu. Misalnya surah Yasin, Nabi mengatakan baca surah Yasin dan Yasin Al-Quran itu gantungnya Al-Quran. Itu soalnya kita baca. Kenapa malam Jumat dibaca? Karena Nabi mengatakan pada hari Jumat ada satu saat tidak seorang muslim berdoa pasti terima oleh Allah Tuhan. Dan Nabi dia menjelaskan apakah itu Jumat pagi atau malam atau pagi atau sore. Maksudnya ini para ulama berbicara anwata malamnya. Itu ada masyarakat kita malam Jumat membaca surat biasa. Karena Nabi mengatakan bahwa siapa membaca surah Yasin, insyaallah apa yang dia niatkan akan diterima, dikabulkan itu. Itu sebabnya. Jadi nggak usah kita kalau baca bid'ah. Apa yang ada di depan surah karena Nabi hadis itu mengatakan wala yazal yataqabbal amma aku senantiasa banyak memperbanyak amalan-amalan tambahan saya akan mencintai dia. Jadi tidak usah kita terlalu banyak yang ini tak boleh ini. Tidak usah. Nah, mana kita memperbanyak amalan-amalan kita dapat kecintaan Allah SWT, apalagi yaitu tingkat ketakwaan yang diinginkan oleh Allah Taala.
Nabi mengatakan, ada lagi seorang sahabat lagi, ya Rasulullah, murni bi'amali yudkhiluni jannah. Ya Rasulullah, coba perintahkan hidupkan saya mana amal yang bisa saya lakukan untuknya yang terlalu banyak. Tapi cobalah yang bisa menyebabkan saya masuk surga. Nabi mengatakan, ma'alaika bisawm. Apa namanya? Yang sahabat yang datang mengatakan, ya Rasulullah, murni bi'amali yudkhiluni jannah. Coba tunjukkan, perintahkan saya amal yang saya bisa lakukan masuk ke surga. Maka Rasulullah mengatakan, fa'alaika bisawmi fa innahu la idala lahu. Maka lakukanlah saum, lakukanlah puasa, karena tidak ada bandingannya. Amal yang tidak ada bandingannya itu puasa. Kenapa tidak ada bandingannya? Karena puasa itu satu-satunya amal yang tidak ada riaknya. Itu satu-satunya amal puasa tiada lain, karena kalau ada riaknya, dia ada lihat sendiri dia kamar sendiri atau dia pura-pura wudhu pada dia. Tapi kalau puasa betul, insya Allah tidak ada riaknya. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, ma'alaika bisawm. Kemudian kata lagi kedua kalinya, nah ini Abu Umam, dia puasa pendek, maka dia minta lagi, maka apa itu asal saya datang lagi kedua kalinya kepada Rasulullah minta nasihat, mengatakan, ya Rasulullah, coba tunjukkan lagi saya amal yang bisa membawa saya masuk surga. Maka Rasulullah SAW alaika bisawm, kalau kamu puasa, kalau puasa, insya Allah kalau kamu betul-betul melakukan puasa, ya insya Allah kamu akan masuk surga. Tapi tentunya puasa yang kualitasnya harus kita jaga dengan baik puasa kita. Nabi memperingatkan kepada kita bahwa ada kemungkinan puasa kita sudah sah syar'i, maka kalau kita sudah melakukan bentuknya, tapi habis pahalanya. Nabi mengatakan ada 5 hal yang bisa menghancurkan pahala puasa. Artinya sudah sah menurut agama, menurut syar'i. Sudah sah puasa kita, tapi habis pahalanya. Kenapa? Karena kita tidak menjaga kualitas kemuliaan puasa kita. Nabi mengatakan, khamsatu asya' tubiqus shauma. Ada 5 hal yang bisa menghabiskan pahala puasa. Pertama, al-kadhib, suka berbohong. Kalau kita bicara bohong, bisa habiskan pahala kita. Kemudian yang kedua, an-namimah, provokator, suka membuat orang berkelahi, menyampaikan berita-berita yang tidak benar, namanya namimah dalam agama. Kemudian yang ketiga, al-ghibah, ini yang biasa mengelak memuji. Enak sekali kalau menceritakan orang. Nah ini bisa menghabiskan pahala puasa. Sah puasa kita tapi habis pahalanya. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kita ceritakan memang begitu orang itu? Memang itu, kita mengatakan orang itu datang biasa, luar biasa kalau makan. Itu termasuk lagi. Nabi mengatakan, kalau kau ceritakan, memang orangnya begitu, itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak, kamu ceritakan namanya bukan, lebih besar lagi. Jadi bapak-bapak, kita menceritakan orang yang tidak disenangi, dan yang menceritakan orang yang tidak disenangi. Kalau kita ceritakan, itu namanya ghibah. Kalau tidak demikian, namanya bukan. Kalau kita lebih besar lagi. Yang keempat, yaitu wal yaminu, kamu suka bersumpah. Hampir sama dengan bohong, sedikit sumpah atau dia menjadi saksi pada tidak benar, bisa menghabiskan. Kemudian yang kelima, wan-nadratu bisyahwah, memandang pada jenis lain yang syahwat. Memandang pada jenis lain, misalnya laki suka mandi perempuan, perempuan suka mandi laki-laki. Sehingga pada waktu itu ada sahabat yang suka bagaimana kita ini. Kok begitu banyak kita punya dosa di mana-mana, kita nggak bisa lepas kemana kalau menjadi syar'i, di kantor, di pasar, di toko, di mana saja, di PD-PD, di mana. Maka Rasulullah memberikan solusi, katakan, lakal ula wa alaikas tsani. Jadi memandang pada orang, pandangan pertama itu pemberian dari Allah. Ini dari Allah. Wa alaikas tsani, pandangan kedua diulangi dosa. Tapi ini yang menjadi nanti kata kalau pandang kedua dosa maka pandang pertama lama-lama sama nanti tersembunyi baru berarti sama. Jadi bapak-bapak, mari kita pada ini
betul-betul kita memperbanyak amalan-amalan kita, dan kita tetap diberikan hidayah baik, dan kita mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Apalagi kita sekarang sudah berada pada subuh, nanti tinggal beberapa hari kita akan menyelesaikan puasa. Mudah-mudahan yaitu yang dijanjikan oleh Allah pada 10 akhir dia mendapatkan berkah. Menurut Syekh Syarawi Syekh mengatakan, siapa orang yang beramal, siapa orang yang melakukan amal kepada Allah pada malam turunnya Lailatul Qadri, maka dia akan mendapatkan pahala. Bukan saja orang yang melakukan amal, jadi siapa orang yang beramal pada saat turunnya Lailatul Qadri, maka dia akan mendapatkan pahala. Saya kira ini barangkali yang saya sampaikan. Assalamualaikum. Silakan Pak kalau ada yang mudah-mudahan bisa dijawab.